Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut nih ke PATOF kelas 2, yaitu PATOF dari sebentar. Stroke iskemik, kita zoom dulu nih. Nah, jadi kan di kelas 2 ini itu diceritakan bahwa Tuan M usia 65 tahun dia tuh kan mengalami stroke iskemik ya. Dimana stroke iskemik sendiri memiliki faktor resiko. Pertama, dia laki-laki, di mana laki-laki ini merupakan usia yang sangat rentan terjadinya penyakit ini. Kenapa? Karena perempuan ini lebih diuntungkan. Kenapa? Hormon estrogen dan progesteronnya lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki, sehingga efek vaskuloprotektif atau pelindungan dari pembuluh darahnya itu lebih kurang kalau pada laki-laki, sehingga memang resiko laki-laki ini kalau secara epidemiologi juga lebih banyak. Terus dari usia degeneratif, ya usianya masih udah 65 tahun. Nah, usia degeneratif sendiri itu terjadi ketidakseimbangan protease dan inhibitor yang menyebabkan pelepasan dari MMP atau matriks metaloproteinase, sehingga artinya si pembuluh darah ini terjadi degradasi elastin. Jadi sudah tidak elastin lagi dan deposisi kolagen di tunika media. Artinya elastin turun, kolagen meningkat, akhirnya si pembuluh darah itu sudah tidak elastis lagi gitu. Elastisitas menurun. Ditambah dia itu merokok. Rokok ini memicu jadinya radikal bebas. Ditambah dia juga ada DM. DM ini peningkatan glukosa atau hiperglikemi terbukti dari hasil pemeriksaan penunjangnya itu GDS itu 313 mg per desiliter. Nah, dari radikal bebas ditambah dia juga hiperglikemi, ini bisa meningkatkan produksi dari ROS ya. Akibatnya ketidakseimbangan yang disebabkan karena ketidakseimbangan produksi dan detoksifikasi radikal bebas. Nah, dari efek vaskuloprotektifnya turun, elastisitas pembuluh darah turun, produksi ROS meningkat, nanti dia jejas juga, itu bisa menyebabkan disfungsi endotel pembuluh darah. Ditambah dia memiliki faktor resiko hipertensi, di mana faktor resiko hipertensi ini karena tekanan darah meningkat, di sini 170/90 derajat 2 kan ya, itu bisa resiko jejas hemodinamik lebih tinggi gitu, sehingga nanti sama menyebabkan endotel pembuluh darah ini jadi rusak atau disfungsi. Ditambah dia juga memiliki faktor resiko obesitas. Nah, obesitas ini bisa aja ada gangguan lemak gitu ya, dislipidemi, di mana HDL turun, LDL naik. Ini bisa menyebabkan si LDL ini saking tinggi itu masuk ke lapisan subintima kayak gitu. Masuk ke lapisan subintima. Oh iya, tadi kan dia tuh ya lapisan subintima. Habis itu, nah kalau kita lihat dari hipertensinya, kita balik ke hipertensi, dia itu kan ada jejas endotel ya, karena ada perubahan pembuluh darah. Nah, jadi kalau pada hipertensi pembuluh darah itu jadi tebal, tunika intima tebal, dan peningkatan permeabilitas endotel yang disebabkan oleh hipertensi yang lama. Nah, dari sini ketika LDL masuk ke lapisan subintima, ke lapisan pembuluh darah, ditambah juga dia disfungsi endotel pembuluh darah. Nah, di mana kegagalan dari sekresi antitrombotik ini kan kita tahu bahwa agen dari protrombin yaitu tromboksan A2 tromboksan A2 dan jadi gini, salah. Disfungsi endotel pembuluh darah ini disebabkan karena kegagalan sekresi antitrombotik dan juga karena inflamasi endotel. Nah, kegagalan sekresi antitrombotik. Nah, protrombotik sendiri itu ada tromboksan A2 dan ADP ya. Nah, ketika ada semacam jejas ya endotel, maka akan menyebabkan agregasi trombosit gitu. Jadi malah jadi kayak menghambat aliran pembuluh darah, jadi trombositnya mengalami agregasi, terbentuklah suatu trombus yang nantinya itu akan menyumbat pembuluh darah. Dan tepatnya itu di bagian medial cerebral artery. Sehingga ketika ada penyumbatan itu bisa menyebabkan pasokan oksigen ini terhambat, jadilah perfungsi oksigen dan glukosa jadi nurun yang dibutuhkan untuk otak kan. Akhirnya ATP jadi turun juga. Ditambah juga kalau kita lihat dari RPS-nya, gejalanya tuh muncul saat pagi hari ya, saat aktivitas biasa, dia tuh ambil wudhu,
Nah, ini berhubungan, ini kan subuh-subuh ya, berarti ini berhubungan peran dari irama sirkadian. Di mana irama sirkadian ini yang mengatur jam biologis manusia, di mana ada tekanan darah yang menurun gitu dari pagi. Jadi ketika pagi-pagi, biasanya malam ke pagi itu tekanan darah menurun. Artinya perfusi oksigen juga lagi turun-turunnya gitu. Nah, itu bisa mendukung gitu ya, memperparah penurunan perfusinya, perfusi oksigen dan glukosanya ke sel neuron. Akhirnya diiringi juga ATP yang turun gitu. Ketika ATP menurun, akan terjadi gangguan kegagalan atau gangguan pompa natrium kalium. Efeknya akan terjadi depolarisasi, peningkatan glutamat yang berikatan dengan NMDA atau N-methyl D-aspartat. Jadi ini adalah pelepasan neurotransmitter glutamat. Jadi eksitasi gitu. Eksitasi terus peningkatan influx karena ada gangguan pompa harusnya kan normal gitu. Yang terjadi adalah influx kalsium yang banyak menimbulkan radikal bebas, peningkatan ROS yang memicu stres oksidatif dan merusak DNA melalui jalur enzimatik. Kemudian ketika ATP menurun, berarti kan metabolisme anaerob jadi meningkat. Terjadi penumpukan asam laktat yang bisa mengganggu keseimbangan asam basa neuron. Terjadilah asidosis contohnya. Kemudian ion natrium dan kalium ini masuk ke dalam sel sehingga akan terjadilah edema intrasel atau pembengkakan intrasel. Kemudian bila iskeminya itu lebih lama gitu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan yang bersifat sementara bahkan permanen. Timbullah impak otak, impak cerebri kayak gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah apoptosis sel neuron dari penyumbatan tadi kan, dari iskemi tadi, penyumbatan tadi dia jadi sel-sel neuron ini jadi apoptosis, jadi mati selnya. Nah, sedangkan sel neuron sendiri kan dia itu kayak traktus kan ya, berhubungan sama traktus, terjadilah lesi di upper motor neuron. Korteks, tepatnya tuh di korteks frontalis lateral sinistra yang terjadi pada pasien ya, di korteks frontalis lateral sinistra. Nah, ini tuh artinya mengganggu jaras descendens motorik gitu. Nah, apabila lesinya itu terletak di atas dekusasi piramida, ini akan menimbulkan manifestasi di sisi kontralateral. Kemudian menyeberang di piramid decussion, artinya nyebrang. Kemudian lesi ini menjalar, yaitu mempengaruhi traktus kortikobulbar. Nah, traktus kortikobulbar ini kan antara korteks dan bulbar, itu kan di medula oblongata kalau nggak salah ya. Nah, ini terjadi paresis di nervus. Ini kan traktus itu ya, jaras motorik. Korteks kortikobulbar mempengaruhi paresis nervus 12 hipoglossus, sehingga tampak manifestasi klinis itu adalah bacara pelo, kelemahan otot lidah. Selain itu, gangguan traktus kortikobulbar juga ada paresis di nervus 7, sehingga manifestasi klinisnya itu adalah mulut mencong. Kemudian gangguan di traktus kortikospinal lateral, di mana traktus kortikospinal lateral juga antara korteks dan endula spinalis ya, akan terjadi kelemahan di anggota gerak kanan yang disebut dengan hemiparesis dextra kayak gitu. Nah, kita balik ke sini gitu ya. Jadi tadi kan penyebabnya itu kan dia LDL masuk ke lapisan subintima, terus dia itu ada inflamasi endotel, terjadi adesi monosit pada endotel, tunika intima, di mana si makrofag ini melepaskan radikal bebas yang berikatan dengan LDL, kemudian mengoksidasi LDL, di mana makrofag ini memfagosit kelebihan LDL yang teroksidasi sehingga jadi jenuh oversaturated. Yang terjadi makrofag jadi apoptosis. Nah, ini bisa memperparah gitu. Jadi ketika makrofag lysis itu melepaskan LDL dan sitokin polimorasi, akhirnya makrofag ini jadi semakin banyak pada sinus peradangan. Terjadilah foam cell yang dibungkus oleh fibroscape. Lama-lama mungkin aja si flak ini tuh jadi ruptur. Ya udah, dia balik lagi ke sini gitu ya, balik lagi ke sebagai salah satu resiko dari hipertensi. Oke, nah untuk tata laksananya sendiri dia kan ada flak gitu, makanya dikasih trombolisis intravena. Terus untuk hipertensinya sendiri itu ada manajemen hipertensi, bisa dikasih CCB, ACE inhibitor, ARB
ya. Kemudian untuk DM-nya sendiri itu ada manajemen gula darah, insulin atau obat antidiabetik oral, kemudian untuk neuroprotektornya agar endotelnya itu pembuluh darahnya itu terlindungi gitu, ada neuroprotektor itu bisa dikasih ceticolin atau piracetam. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan untuk patofisiologi case 2 mengenai iskemik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.